Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Hari ini saya akan melakukan penjelasan terkait resume jurnal yang berjudul penggunaan informasi akuntansi manajemen oleh Dewan Direksi untuk mengawasi penerapan dari strategi yang telah ditetapkan. Dimulai dengan introduction, di mana selama bertahun-tahun penelitian terkait informasi akuntansi manajemen telah berkembang menjadi sebuah area penelitian yang banyak dilakukan. Namun kebanyakan penelitian dilakukan dibatasi oleh struktur organisasi sendiri, khususnya berfokus kepada top manajemen. Hampir tidak ada penggunaan penelitian yang menganalisa terkait penggunaan informasi akuntansi manajemen oleh Dewan Direksi atau BOD gitu disebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan secara khusus menguji penggunaan manajemen accounting information oleh BOD untuk mengawasi implementasi terkait strategi perusahaan. Dan secara khusus informasi yang berasal dari 3 praktek akuntansi manajemen, yaitu kinerja anggaran, budgeting, indikator keuangan, dan indikator non keuangan, yang berisi sejumlah besar informasi manajemen yang dikirimkan secara teratur kepada Dewan Direksi. Dan pada penulisan ini berfokus pada penggunaan informasi yang diberikan oleh praktek akuntansi manajemen untuk mengawasi implementasi dari rencana strategik. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah pertama, untuk membangun konseptual dasar yang kuat terkait penggunaan accounting management information untuk mengawasi implementasi strategik dengan menentukan teori dasar. Yang kedua adalah mengembangkan instrumen pengukuran dengan mengusulkan berbagai item untuk menangkap secara empiris sifat teoritis tersebut. Penulisan ini menggunakan 9 subsection, yaitu sebagai pendekatannya. Yang pertama adalah spesifikasi domain, yaitu unit analisis merupakan BOD, tidak ada batasan terkait jenis organisasi dan perusahaannya. 10 orang BOD dilakukan wawancara secara individu, 7 orang secara langsung face to face, dan 3 orang secara by phone. 6 orang dari perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta, 1 orang dari non-profit, 2 orang dari perusahaan maksud saya 6 orang dari perusahaan yang listing IPO, sudah IPO, kedua perusahaan swasta, 1 orang non-profit, dan 1 orang dari pemerintahan yang memiliki rata-rata pengalaman selama 31 tahun. Wawancara menggunakan semi-structured interview guide terkait bagaimana fungsi proses perencanaan strategik, rapat dewan, dan tentang penggunaan anggaran dan non-finansial dan indikator keuangan selama pengawasan rencana strategik. Selanjutnya subsection kedua, yaitu adalah development of items, yaitu establish preliminary list of item consists of pertama eliminating, kedua describe general function of accounting management practice, ketiga item did not reflect involvement of BOD, dan number 4 item relates to the adoption of the budget as part of strategic planning. Terdapat 45 item yang tersisa dari step kedua ini yang didistribusikan secara merata kepada 3 unidimensional latent construct, yaitu informasi dari sisi anggaran, itu ada 16 item, indikator non keuangan 15 item, indikator keuangan 14 item. Secara general dibagi menjadi 2 bagian, yaitu monitoring implementation 18 item dan questioning plan 27 item. Step ketiga itu adalah content validity. Untuk pengujian validitas dilakukan adjustment untuk lebih merefleksikan teori dasar, sehingga terdapat 4 item yang dihilangkan. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mengevaluasi 41 item yang telah didapatkan menggunakan 3-point like scale dengan skala 1 representatif, skala kedua somewhat representative, yang ketiga adalah clearly representative, dengan menghasilkan 36 item pada akhir fase ketiga. Memasuki fase keempat itu adalah data collection. Data survei didapatkan dari 30 orang BOD yang berasal dari berbagai macam perusahaan, di mana secara rata-rata 63% termasuk
perusahaan small atau medium size dengan jumlah employee di bawah 500 orang, dan 37% dari perusahaan besar, yaitu adalah di atas 500 employee. Step kelima selanjutnya itu adalah purification. Dari hasil 36 item instrumen pengukuran pada fase ketiga tadi, dilakukan analisis dalam dua tahapan. Pertama, exploratory factor analysis atau EFA, dengan variance rotation digunakan untuk menentukan dimensi dari budget. Dimensi dari ketiga, yaitu tadi pengukuran, itulah budget dan financial indikator. Tujuannya dilakukan hal tersebut adalah agar setiap item hanya memiliki satu dimensi. Fase selanjutnya termasuk membangun kerangka validitas melalui Cronbach alpha, di mana harus melewati batas threshold di angka 0,7. Namun pada step ini tidak ada item yang dikeluarkan, hanya sebuah observasi awal untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya, tahap ke-6 adalah second and third data collection. Sampel kedua, second sampel, dilaksanakan kepada 736 BOD menggunakan online survey dengan mengirimkan email ke masing-masing BOD tersebut, yang menghasilkan 98 survei yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian, yang terdiri dari 66 perusahaan kecil dan menengah serta 34% dari perusahaan besar. Untuk sampel selanjutnya adalah sampel ketiga, dilakukan pada 927 BOD, tetap menggunakan online survei. Dari seluruh populasi terdapat 185 hasil survei yang dapat digunakan, yang berasal dari 67% perusahaan kecil dan menengah dan 33% perusahaan besar. Selanjutnya untuk langkah ketujuh, yaitu second purification. Langkah ini dilakukan dengan 3 confirmation factor analysis tahap awal, yaitu model awal yang berisi semua item instrumen menggunakan data dari sampel. Sampel kedua, selanjutnya inisiasi model yang berisi semua item instrumen menggunakan data dari sampel ketiga. Dan yang sesuai dengan model adalah model optimal berdasarkan kesimpulan yang didasarkan oleh 2 model sebelumnya dan berdasarkan data dari sampel ketiga. Analisis juga mencakup uji statistik lain seperti Cronbach alpha composite, reliability, and variance extract. Penulis mempertimbangkan masalah multikolineritas antar item, sehingga penulis memutuskan untuk menghapus item nomor 9 dan 12 dalam model, sehingga hasil akhir didapatkan 10 item tersisa yang memenuhi 3 indeks model di atas. Selanjutnya, evaluation of reliability and validity. Untuk dilakukan evaluasi reliability dan validity menggunakan 3 tes statistik, yaitu discrimination validity, dilakukan dengan evaluasi chi-square different test, yaitu membandingkan complete model dengan latent variable model. Complete model sesuai dengan 27 item yang tersisa tadi. Instrumen pengukuran berkumpul pada satu variable laten, yang dengan demikian merepresentasikan unique construct-nya. Untuk hasil sampel kedua dan ketiga, analisis menunjukkan bahwa perbedaan chi kuadrat adalah positif dan signifikan dengan chi kuadrat masing-masing 954 dan 969 untuk model dengan variabel laten dari chi-square sebesar 3099 dan 6413 untuk model lengkap. Singkatnya, hasil uji validitas diskriminan sangat menyarankan bahwa strategi penggunaan informasi yang disediakan oleh anggaran, indikator kinerja non keuangan membuat 3 konstruksi yang berbeda-beda. Lanjut, statistical power, yaitu adalah analisis keuangan statistik, memerlukan pendeteksian perbedaan jika memang ada. Ada 2 alasan utama sebuah penelitian mungkin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diteliti. Pertama adalah tidak ada perbedaan yang signifikan, dan kedua sebenarnya ada perbedaan tetapi penelitian tidak mendeteksinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kekuatan statistik karena sampel terlalu kecil. Saya lanjutkan untuk analisa lainnya, itu adalah sektor analisis. Analisis sektor digunakan untuk secara empiris memeriksa masalah heterogenitas populasi dan menunjukkan penerapan instrumen pengukuran untuk jenis yang organisasi berbeda-beda. Mengenai sampel 2, mengingat bahwa organisasi modal non saham
dan organisasi pemerintah. Selanjutnya kita sebut kelompok 1, berbeda dari organisasi atau perusahaan-perusahaan yang sudah listing dan perusahaan publik. Perusahaan swasta dan koperasi selanjutnya dikelompokkan menjadi kelompok 2, dimana kita harus memastikan bahwa pengukuran instrumen dapat menyesuaikan dengan realitas kedua jenis organisasi ini. Jadi analisis sektor memisahkan organisasi dalam kelompok 1 dan kelompok 2 menunjukkan adanya dimensi dengan nilai Eigen lebih besar dari satu yang masing-masing menjelaskan dari 72% dan 75% dari varian untuk masing-masing ketiganya dari unidimensional construct dari informasi akuntansi manajemen dalam fungsinya dalam versi strategic implementation itu sendiri. Kita lanjut untuk step ke-9, yaitu preliminary evidence dan phase validity. Dari tabel yang disajikan, tabel ketiga pertama menyajikan statistik deskriptif sebagai bukti awal untuk bukti awal yang kedua, dan sampel ketiga, skor rata-rata dari penggunaan strategi dari ketiga jenis manajemen accounting information adalah anggaran sebesar 5,2 sampai 5,5, indikator kinerja keuangan 5,12 sampai 5,37, dan indikator keuangan adalah 4,9 dan 5,68. Pada sampel kedua, perbedaan antara skor rata-rata indikator kinerja anggaran dan keuangan signifikan secara statistik, tetapi tidak yang untuk pasangan yang lainnya. Pada sampel ketiga terdapat dua pasangan yang signifikan, yaitu kinerja anggaran dan indikator non keuangan. Indikator kinerja non keuangan dan keuangan menunjukkan informasi akuntansi manajemen terintegrasi dengan baik ke dalam rutinitas dewan untuk mendukung peran strategi dalam perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Studi ini akan memungkinkan direktur untuk memahami kepentingan dan relevansi dalam peroleh informasi dan perakitan akuntansi manajemen yang bervariasi sebagai praktik yang dapat digunakan untuk memenuhi peran strategik mereka. Karena peran mereka memerlukan questioning dan juga challenging top management, direktur harus berkonsultasi setidaknya meminta untuk bentuk yang berbeda terkait informasi keuangan dan non-keuangan untuk memfasilitasi tugas dari mereka. Namun studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Batasan ini menyangkut pilihan praktik akuntansi manajemen dan penggunaannya, menekankan pada strategi pengawasan dan penerapan. Pertama, 3 praktik akuntansi manajemen yang diteliti dalam penelitian ini tidak satu-satunya praktik yang berpotensi digunakan oleh Dewan Direksi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami tidak mengklaim atau berusaha untuk menangkap semua manajemen accounting information yang digunakan oleh Dewan Direksi dalam mengawasi rencana strategik. Tambahan, penulis telah menekankan penggunaan informasi akuntansi manajemen oleh Dewan Direksi selama pengawasan terhadap rencana strategik, dan oleh karena itu kami tidak secara khusus memeriksa potensi penggunaan informasi ini dalam proses perumusan strategik. Terakhir, untuk tentang ukuran sampel analisis, kekuatan statistik sudah memadai, akan menarik untuk mendapatkan respon yang lebih besar. Dan ingat, waktu terbatas di antara direktur dan eksekutif puncak, tingkat tanggapan diperoleh memuaskan dan serupa dengan kisaran 15-25% yang dilaporkan juga dalam studi serupa baru-baru ini dalam ranah akuntansi manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.